Malam ini kita akan bahas langsung masalah kenapa visual pada dunia online itu penting. Next, Mas. Ini di full screen. Nah, bermulanya saya dari fotografer, terus saya suka dunia visual itu udah mulai dari saya SMA. Cuman ranahnya berbeda. Kalau dulu SMA lebih banyak dunia grafis. Menginjak saya selesai SMA, saya mulai tertarik visual yang bergerak media rekam. Sampai akhirnya bekerja dan ya alhamdulillah mulai dipercaya masuk ke kuratorial internasional juga, jadi Belanda, Prancis, Asia Pasifik. Next, Mas. Oh, sebelum ini lagi? Yeah. Sebelum ini ya. Oke. Ini ya. Nah, ini. Nah, kira-kira kalau teman-teman di sini di posisi sebagai konsumen, sebagai user, sebagai pembeli, antara deretan gambar di kiri dengan di kanan, mayoritas pilih yang mana? Saya yakin persentasenya akan lebih besar untuk memilih yang di kanan. Next, Mas. Nah, ini yang terjadi. Salah satunya kenapa visual itu penting. Teman-teman terutama di sini yang bermainnya reseller dan dropship dan bermainnya di marketplace sangat sering mengalami kejadian seperti ini. Jadi produk tersebut hanya punya satu foto, satu visual yang bisa dikatakan oke, lalu dijual, ternyata ada reseller atau dropshipper lain yang bermain produk yang sama. Ini yang akan terjadi, teman-teman. Jadi produk yang sama, gambar yang sama, hanya penjualnya berbeda dan harga berbeda. Kalau kita di posisi sebagai pembeli ataupun konsumen, kira-kira kita pusing nggak ngeliat gambar seperti ini? Pasti kan pusing. Nah, itu yang teman-teman perlu sadari pentingnya visual. Next, Mas. Nah, ini yang seminggu yang lalu sempat jadi bikin heboh di grup. Waktu itu saya dikeroyok ibu-ibu. Jadi, apa yang saya sampaikan malam ini bukan tanpa data, bukan tanpa penelitian. Google sendiri, kenapa saya berpatokan utamanya pada Google? Karena nggak ada yang bisa membantah era internet tidak akan pernah bisa lepas dari pengaruh Google. Nah, Google itu tahun, kalau saya nggak salah, 2016, itu pernah mengeluarkan hasil risetnya dia, disebutnya ZMOT, Zero Moment of Truth. Itu kalau yang kemarin e-booknya saya share, udah sempat baca, mungkin udah lebih paham ya. Fungsinya ZMOT itu apa? Dengan kita mengetahui data ZMOT, kita akan tahu behavior, karakter pembeli kita seperti apa, terus bagaimana kita harus menyikapinya. Next, Mas. Nah, ini data pentingnya ZMOT yang saya coba rangkum. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini, 60% angka ini bisa dikatakan valid ya, maksudnya valid itu ini angka dari data internalnya Google. 60%-nya itu lebih tertarik ketika ada foto. Foto yang seperti apa? Ternyata kebanyakan tertarik ketika fotonya itu memiliki kualitas yang tinggi, high quality image. Nah, terus ditambah lagi poin-poin di bawahnya itu. Jadi kayak 68% konsumen itu sebelum membeli barang, itu sama seperti kita. Kadang mencari reviewnya di YouTube, di Twitter, dan di sosmed yang lain. Terus 64%-nya itu biasanya tertarik pada model-model yang tertentu. Jadi misalkan baju, ada baju macam-macam, dia akan hanya tertarik pada model tertentu. 55%-nya sama seperti kita, begitu dia nemu produk yang bagus, kadang dia akhirnya kaget, loh ternyata mereknya saya belum pernah tahu, tapi ternyata produknya bagus. 35% diantaranya itu hampir sama kayak poin di atasnya, bahkan baru dengar brand itu untuk pertama kali. Jadi 2 poin yang terakhir ini sebetulnya lebih ke
kita sebagai pemilik produk dengan katakanlah brand yang belum dikenal itu peluangnya, potensinya masih sangat besar. Next, Mas. Nah, terus ini ya, ini juga teman-teman bisa baca sendiri. Ini ada di e-book yang kemarin saya sharing juga, bahwa ini e-book kemarin itu jadi Google. Kenapa saya sharing e-booknya kemarin? Itu risetnya dilakukan di Asia. Kita Indonesia ini berada di lingkup Asia. Jadi mau tidak mau, percaya nggak percaya, data ini valid untuk kita. Bisa dibaca. 60% yang siap beli itu melihat harga, melihat deals, dan lain sebagainya. 56%-nya melihat dari sisi brand, dari sisi merek, dari sisi keunggulan, fiturnya. 50% yang lain melakukan, ini biasanya ibu-ibu ya terutama ya, melakukan comparison shopping, jadi cek toko sebelah dulu, cek lapak sebelah seperti apa. Next, Mas. Nah, ini sedikit studi kasus kemarin. Kalau di grup besar saya nggak sempat sharing ini. Terus terang, awalnya saya sendiri pun tidak pernah menyadari bahwa yang saya lakukan beberapa tahun terakhir, masalah visual itu memiliki pengaruh penting terhadap penjualan. Kebetulan ini salah satu klien saya, kalau ada yang udah pernah ke Nusa Penida, ini salah satu hotel di Nusa Penida. Hotel ini bersebelahan dengan hotel paling besar di Nusa Penida. Teman-teman nanti bisa searching sendiri hotel paling besar itu apa, sebelahnya hotel paling besar itu apa. Nah, itu klien saya, sebelah hotel yang paling besar. Menariknya di sini adalah dia melakukan studi kasus dan kebetulan akhirnya di-report ke saya. Jadi sebelum saya mengerjakan visualnya itu, data ini belum before after-nya ya. Ini yang saya tampilkan before after, bisa dilihat ada peningkatan ini. Jadi saya melakukan pemotretannya itu sekitar bulan Februari. Ini report masuk itu Agustus. Nah, ada proses dari saya Februari motret, saya biasanya selesai proses foto yaitu sekitar bulan Maret, jadi sekitar sebulan. Terus dia mulai Maret akhir ke April itu dia mulai upload. Nah, ini terus terang di booking.com. Nah, dia upload di booking.com mulai dari April sampai ke Agustus, muncullah data seperti ini. Orang mencari info tentang hotel tersebut naik 2039 kali lebih banyak. Property view-nya juga naik. Bahkan yang paling ekstrim, hotel popularitas hotelnya itu berada nomor 3 dari 174 hotel yang ada di sekitar Nusa Penida. Next, Mas. Nah, ini masih berkaitan data tadi. Pengaruhnya apa sih ketika secara popularitasnya naik? Ini ketika dia popularitasnya berada nomor 3, hari ini dia berada nomor 1. Ini grafik yang di bawah ini adalah grafik orang yang sempat bertanya. Kalau teman-teman pernah mempelajari tentang marketing, jadi gini, 10.000, katakanlah 10.000 brosur, 10.000 promo kita sebar, kemungkinan 1.000 orang akan kontak balik ke kita. Ketika kemungkinan 1.000 orang kontak balik ke kita, 100 orang itu kemungkinan akan meminta quotation dari kita, penawaran dari kita. Nah, dari 100 orang itu mungkin 10 orang akan deal dengan kita. Jadi dari 10.000 itu kemungkinan paling bagusnya itu 10 orang kita dapat konsumen. Nah, ini grafiknya. Bisa dilihat ada yang sampai tertingginya hampir 7.000. Next. Nah, yang jadi masalah, jadi problematika kebanyakan orang sekarang itu adalah ketika mungkin secara pikiran sudah sadar, oh, produkku, daganganku butuh foto yang bagus, butuh image yang bagus. Nah, tantangannya apa sih, kok orang kadang disuruh motret yang bagus itu susah, kadang males, kadang nggak mau. Nah, ini saya coba
klasifikasikan, biasanya yang saya tahu itu tantangan visual berkualitas itu apa? Alasan utama biasanya alat foto itu mahal. Yang kedua, belajar untuk fotografi itu susah. Poin nomor 1, nomor 2 saya nggak bantah. Untuk poin nomor 2 saya sendiri kuliah, sampai saya ngambil kuliah fotografi. Untuk nomor 1 memang harga alat-alat foto, apalagi yang sekarang itu bisa mungkin seharga mobil. Nah yang ketiga, tidak punya bakat atau cita rasa seni ini juga, kalau yang dari saya alami, yang udah saya jalani selama ini, sebetulnya faktor seni itu nomor 600 sekian. Yang paling utama itu adalah faktor niat. Nah yang terakhir, ini wong Solo banget, wong Jawa banget. Aku dodolan kong ini, wis payu kok. Daganganku wis laris. Nah, kalau yang poin terakhir ini saya cuma mau kembalikan ke awal tadi saya sharing. Teman-teman, tolong disadari, nggak ada salahnya dagangan teman-teman sekarang udah laris. Wis payu, wis mlaku. Tapi brand yang lebih gede dari teman-teman misalkan yang jualan kopi, brand yang lebih gede pun masih memikirkan masalah visual. Berarti kan pertanyaannya, kalau brand yang udah lebih gede secara brand udah lebih dikenal, secara omset juga mungkin sekian ribu kali lipat dari omset kita, pun masih berpikir visual, masih berpikir untuk citranya supaya bagus seperti apa. Nah, kita yang masih kecil, kenapa nggak berpikir seperti itu? Well, kita kalah modal. Kalau saya langsung bisa bilang, kalah modal, kalah alat, kalau menang niat itu kita menang. Jadi sebetulnya tetap ada jalannya. Next, Mas. Nah, ini salah satunya. Kemarin terus terang saya sempat ada yang protes ke saya, teman kita itu David, karena kan dia usahanya memang jualan kamera, cuman juga ini saya bilang, bagaimana jika smartphone Anda jawabannya? Saya langsung bisa ngomong, smartphone, handphone kita saat ini, banyak sekali handphone yang kualitas kamera fotonya sudah bagus. Cuman memang pada level tertentu, visual itu harus dikerjakan dengan alat fotografi, bukan dengan kamera handphone. Contoh kayak video-video saya tadi, itu mayoritas kebanyakan dengan kamera profesional. Kalau dengan handphone nggak akan bisa bikin kayak gitu. Next, Mas. Nah, kalau hanya dengan handphone, itu apa sih yang kita bisa harapkan dari handphone? Nah, ini contohnya ya. Yang perlu teman-teman sadari, mau kamera profesional ataupun kamera handphone, yang namanya kita ngomong visual, foto maupun video, itu kita tidak akan pernah bisa lari dari yang namanya cahaya. Nah, salah satu cahaya yang bahkan saya di dunia profesional pun selalu saya andalkan itu cahaya matahari. Sampai hari ini saya bisa bilang, belum ada satupun teknologi lampu ciptaan manusia yang bisa menyamai hebatnya matahari. Jadi matahari ada golden hour, jam-jam pagi yang memang dia cahayanya bisa, langit itu bisa pink, bisa sampai keemasan, dan sore hari di siang seperti apa, itu selalu berubah, dan itu teknologi lampu manusia belum ada yang bisa seperti itu. Bahkan Philips pun yang saya tahu belum bisa seperti itu. Nah ini, kalau teman-teman sudah sadar bahwa faktor utama untuk bikin visual bagus itu adalah cahaya, berarti teman-teman yang harus tahu selanjutnya adalah sumber pencahayaan yang tepat. Yang kedua, kontras cahaya. Nah, kalau motretnya dari handphone gimana caranya? Ya diusahakan kontras cahayanya itu tidak terlalu tinggi. Kalau kontras cahaya terlalu tinggi, contoh paling gampang, teman-teman terutama yang cewek ya biasanya selfie jam 12 siang, itu mukanya jadi horor. Karena apa? Bayangan mata, bayangan hidung, bayangan mulut jatuhnya langsung tegak lurus ke bawah. Nah, hal-hal yang perlu disadari seperti itu yang sepele tapi itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil foto kita. Nah, yang ketiga, poin ketiga, kreativitas menjadi poin yang sangat penting. Jadi sering saya lihat postingan teman-teman, kebetulan kemarin di grup itu kan sudah ada yang sharing IG-nya, saya cek itu kan memang beberapa ada yang memang sudah mulai kreatif, terutama biasanya cewek-cewek sih. Mau motret itu juga ditata dulu, kalau istilahnya food beverage ada garnishingnya, food garnishingnya, penataan foodnya. Nah, ini yang rata-rata kadang kita pengennya cepat ndang iso tak upload. Nah, akhirnya kita melupakan
hal sepele seperti itu, penata background, properti, itu sangat berpengaruh. Next, Mas Mini. Nah, yang selanjutnya, kalau matahari kita nggak bisa, misalkan teman-teman kayak misalkan saya ambil contoh Mas Tanto kerja di kantor, atau banyak teman yang lain juga kerja kantor, baru bisa merintis usaha online-nya itu setelah pulang kantor sore ke malam, berarti mau nggak mau kita nggak bisa pakai cahaya matahari, kita bisanya pakai cahaya artifisial buatan, itu lampu. Lampu itu yang saya tahu ada 2 jenis, tungsten sama daylight. Tungsten itu jadi gini, gampangnya. Ada lampu yang kalau nyala itu cenderung warnanya biru. Ada yang lampu kalau nyala cenderung warnanya kuning. Nah, ini yang teman-teman perlu pahami dulu. Jadi, paling gampang kalau nanti boleh dicoba langsung di handphonenya, kalau motret jam segini, hasil fotonya apa? Kalau biru berarti itu pengaruh lampunya cenderung ke warna biru atau kuning. Nah, itu yang nanti harus kita akali. Akalinya seperti apa? Kita bisa bikin sendiri light box, kalau yang sekarang kayak di gambar ini, atau kita bisa beli di marketplace banyak light box ini, dia pakai lampu LED. Keunggulannya apa dengan cahaya artifisial? Waktu pemotretan lebih fleksibel. Misalkan yang kerja kantoran, mau motret jam 11 malam pun bisa. Tapi tentu ada keterbatasan. Keterbatasannya apa? Untuk produk-produk yang ukurannya gede, mau nggak mau kita harus bikin light box sendiri. Karena yang dijual itu biasanya light box itu ukurannya kecil, sekardus Superme kalau saya jual. Next. Nah, teman-teman bisa lihat gambar ini. Ini contoh yang saya foto dari handphone. Boleh percaya, nggak percaya pun aku ranggagas. Maksudnya gini, balik lagi kalau kita udah sampai pada tahap kita berani eksplor kreativitas, produk-produk kecil seperti ini bukan lagi jadi halangan. Kalau cuma punyanya handphone, nggak punya kamera fotografi, teman-teman bisa pakai. Nah ini, utamakan produk. Yang perlu diingat, kadang banyak yang bingung kan, kalau motret sendiri di rumah, motret produk jualannya, ini yang mau tak foto apanya, dari mana. Selalu kembalikan lagi, utamakan produknya. Teman-teman jualannya apa? Itu yang harus menonjol dibanding lainnya. Pakai properti, pakai alat-alat untuk mempercantik foto nggak masalah, tapi diutamakan orang yang lihat foto itu langsung fokus utama ke produknya. Jadi contoh kayak yang di gambar tengah itu, saya pakai batu karang, tetap pandangan kita akan melihat pertama adalah perhiasannya. Nah, yang kedua, kalau kita motret seperti ini, yang perlu kita perhatikan warna produk. Jadi, ini kaitannya nanti sama proses edit ya. Biasanya kalau yang seneng selfie, itu kan sukanya terus dieditnya misalnya kamera 360, muka jadi super halus. Hal-hal kayak gitu harus dihindari kalau kita untuk jualan produk. Karena apa? Ya kita kembalikan kalau kita jadi konsumen. Kita beli barang, loh warnanya merah marun, ternyata begitu barang kita terima warnanya merah bata. Akhirnya kita kecewa sebagai konsumen. Nah itu pentingnya. Kalau foto produk, istilahnya what you see, what you get. Jadi yang dilihat mata itu adalah produk yang realnya di foto pun harus seperti itu. Nah itu bisa dikoreksi. Biasanya kalau dari handphone kan, handphone yang satu dengan yang lain warna itu berubah. Nanti bisa dikoreksi pakai aplikasi editing foto. Nah ini tadi yang saya sebutkan. Kalau kita harus pakai properti lain, pilihlah yang warnanya netral. Contoh misalkan produk kita warnanya merah, ya jangan pakai background yang warnanya sama merahnya, atau pakai properti aksesoris lain yang warnanya misalkan hijau. Jadi mengalahkan poin pandangan mata ke objek utama kita, ke jualan kita. Oke, next. Nah ini ada pembanding gambar di kanan dan di kiri. Yang di kanan itu gelas, sama yang di kiri juga gelas. Kira-kira kalau teman-teman lihat dua gambar ini, teman-teman sebagai pembeli pengen beli gelasnya lebih gampang
Yang mana? Kanan atau kiri? Kiri. Oke, ada yang jawab kiri. Kalau saya bilang justru secara online job yang lebih gampang yang kanan. Karena apa? Gini, kalau teman-teman yang udah jualan online pasti kan udah sering alami ya. Sebisa mungkin kita pasang produk dagangan kita itu minim pertanyaan dari pembeli. Karena kadang kan banyak yang ngechat, tanya terus, akhirnya nggak jadi beli. Itu wasting time buat saya. Nah, hal-hal yang kira-kira bisa dijawab sebelum konsumen bertanya, lebih baik bisa dijawab langsung. Contohnya ini, kalau kita tampilkan foto yang di kiri hanya gelas saja, saya atau teman-teman sebagai pembeli kadang nanya, itu kira-kira gelasnya tingginya seberapa? Kalau digenggam seperti apa? Masih muncul pertanyaan-pertanyaan lain yang kalau kira-kira kita jawab pun, mungkin si calon pembeli masih akan bertanya terus. Kalau saya biasanya prefer saya bikin foto seperti di kanan. Dalam artian ada rasio pembandingnya. Kalau seperti yang di kanan kan jadi orang udah kebayang. Oh, kalau tingginya botol wine itu segitu, kira-kira gelas wine-nya tingginya segini. Nangkep maksudnya ya. Next. Jadi usahakan selalu ada rasio. Nah ini ada skala ukuran produk. Makanya itu kalau teman-teman perhatikan, kenapa foto-foto visual iklan jam itu selalu terpakai di tangan mayoritas. Supaya orang terbayang. Nek gede nih pergelangannya segitu, jamnya dipakai kira-kira segini. Sama juga foto handphone kebanyakan di genggaman tangan. Supaya orang kebayang, oh handphonenya itu kira-kira nyaman nggak sih? Terlalu gede kah atau terlalu kecil? Nah itu sebetulnya selain dari sisi visual supaya lebih mempercantik, juga sebetulnya itu lebih ke si produsen pengen mengurangi munculnya pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting. Jadi kalau calon konsumen kita sebagai pembeli misalkan udah tahu, oh ukurannya kira-kira segini, gedenya segini, kita nggak akan tanya. Oke, next. Nah, ini saya coba sharing beberapa poin yang harus teman-teman perhatikan kalau nanti teman-teman pengen nyoba motret produk dagangannya itu dari handphone. Salah satunya lensa kamera handphone tuh harus selalu bersih. Ini sederhana banget, tapi sangat penting karena apa? Mungkin banyak yang udah ngalami ya, terutama yang laki biasanya. Kamera handphone masuk saku celana, tahu-tahu untuk foto. Ternyata ada serpihan kain itu nempel di kamera, akhirnya jadi semacam ada bercak. Atau bahkan yang paling simpel biasanya cewek habis benerin make up, dia pegang kamera tapi pegang ke lensanya, akhirnya ada bekas minyak. Nah seperti itu harus kita, kalau kita mau motret produk itu harus kita perhatikan. Jadi lensa itu harus selalu bersih, sidik jari, debu halus, minyak. Nah yang paling parah kalau cowok itu biasanya kalau handphonenya di saku celana, resikonya bagian lensa kameranya itu tergores. Nah kalau udah tergores mau nggak mau ganti handphone. Yang kedua, yang saya sering pakai itu tripod. Tripod sekarang ini kan udah banyak. Itu fungsinya untuk apa? Ini biasanya untuk yang handphonenya mulai lemot, itu begitu kita mencet tombol shutter, kita mencet tombol kamera untuk jepret, itu nggak langsung jepret. Ada jeda sekitar 3-5 detik baru dia jepret. Nah, itu biasanya udah goyang gambarnya. Fungsinya tripod itu supaya menghindari gambar goyang, gambar lebih tajam. Terus yang berikutnya yang nggak kalah penting, produk misalkan teman-teman punya 25 produk yang mau difoto di saat bersamaan, kalau pakai tripod, teman-teman nggak perlu gonta-ganti setting lagi posisi kamera, tinggal produknya digonta-ganti. Oke? Nah, terus yang poin ketiga, resolusi paling besar. Kenapa? Di dunia digital, kita lebih gampang mengecilkan foto. Kalau kegedean, dikecilkan lebih gampang dibanding kita terlanjur foto gambarnya kecil, kita pengen gedein, pasti nggak bisa. Kemungkinan besar pecah. Jadi kalau untuk foto produk, saya bilang mendingan pakai resolusi paling besar. Nanti toh misalkan di-upload ke sosmed, di-share ke WA, atau bahkan di-upload ke marketplace, Tokopedia, Shopee, dia biasanya udah ada sistemnya, dia akan otomatis menurunkan resolusi kalau memang terlalu besar.
Seperti itu. Fungsi sebetulnya selain itu fungsi resolusi besar itu kualitas gambar detail foto yang dihasilkan akan lebih banyak dibanding kalau kita kompres fotonya pakai resolusi yang paling kecil. Oke?